Kembali lagi bersama saya, Isnain Aliman dari Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara ITB. Pada segmen ketiga ini kita akan membahas terkait ringkasan aliran Fano. Oke, secara umum aliran Fano itu adalah aliran kompresibel dengan asumsi konstan area duct flow with friction dan adiabatik ya. Jadi di sini terdapat gesekan yang menyebabkan akselerasi atau deselerasi dan juga adiabatik tidak ada heat transfer ya. Nah, jadi ini terkait dengan skema ini ya. Jadi kalau misalnya kita lihat bahwa ini ada apa namanya? Ada converging and diverging nozzle. Jadi di bagian flow di sini bisa dalam bentuk subsonic atau supersonic. Nah, kemudian dengan adanya duct konstan area seperti ini dan kemudian terdapat friksi maka akan terjadi dekselerasi atau akselerasi ya. Nah, kemudian terkait dengan ini bagaimana cara kita menghitung antara section 1 dan section 2. Jadi ini adalah persamaannya ya. Jadi penurunannya bisa Anda lihat pada buku. Jadi yang ini terkait dengan hubungan antara gesekan dari suatu panjang pada section tertentu terhadap Mach number-nya ya. Dan kemudian di bagian bawah ini terkait dengan properties yang ada pada setiap section dari aliran Fano ini. Nah, kemudian bagaimana kenapa kita harus mereferensikan kepada bintang-bintang seperti ini ya, atau ini terhadap bagian choking flow-nya? Nah, ini karena ini untuk mempermudah perhitungannya. Jadi misalnya seperti ini, berapakah T2 di sini ya? Berapakah T2 jika jika kita mengetahui T1 dan panjangnya ini ya. Nah, jadi caranya seperti ini. Jadi kamu akan mereferensikan perhitungan terhadap bagian bintang, artinya T1 per T2, seperti ini ya. Nah, kemudian dia akan sama dengan T1 per T bintang, dikalikan dengan T bintang per T2. Nah, artinya kamu harus mencari perbandingan antara T1 terhadap bagian yang choking di sini. Nah, kemudian kamu mencari perbandingan dari bagian seksi yang choking terhadap T2. Jadi seperti itu ya, bagaimana untuk mengevaluasi properties pada tingkat 2. Dan karena kamu dan kita juga mereferensikan kepada titik-titik choking di sini, nah artinya kita akan bisa menggunakan tabel sehingga mempermudah perhitungan yang akan kita lakukan. Nah, terkait dengan persamaan-persamaan pada aliran Fano ini, Anda bisa melihat pada figur di F di sini ya. Ini adalah grafik-grafik antara perbandingan yang ada di sini. Bisa ada dari T per T bintang, kemudian V per V bintang yang ini, kemudian P per P bintang, kemudian tekanan stagnasi terhadap tekanan stagnasi bintang, dan juga FL bintang min L per D-nya ya. Nah, jadi kalau misalnya kamu lihat, jadinya bagaimana caranya tadi misalnya yang tadi kita lakukan ya, misalnya eh, T1 per T2 seperti itu ya. Ini kan jika di breakdown itu dia akan menjadi T1 per T bintang dikalikan dengan T bintang dibagikan dengan T2 ya. Nah, artinya di sini untuk mencari T1 per T bintang Anda bisa melihat perbandingannya dari sini ya. Dan juga ini karena semua persamaannya itu dalam fungsi Mach number ya. Jadi kamu bisa melihat pada bagian bawah sini ya. Jadi misalnya suatu T per T bintang dalam misalnya temperaturnya ini kita tahu dan kemudian pada T section 1 ini diketahui bahwa Mach number-nya itu sama dengan 0,5 ya. MA1 sama dengan 0,5. Nah, artinya kamu tinggal menarik garis dari 0,5 ini, kemudian kita mencari dulu yang bagian kurvanya. Kurvanya ini adalah T per T bintang yang ini. Nah, kemudian dari 0,5 berarti titik temu antara Mach number-nya di sini. Nah, kemudian untuk T bintangnya berarti kamu hanya perlu melihatnya pada sisi sebelah kiri sini ya. Jadi kira-kira nilainya itu ada di antara 1 sampai 1,2 ya. Dan juga tidak hanya temperatur ya, kamu bisa melakukan perbandingan ini pada V per V bintang, kemudian pada P per P bintang dan juga P0 per P bintang 0, dan juga tentunya pada ini ya, pada bagian panjang terhadap gesekannya. Nah, pada slide berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mencarinya terkait dengan ini ya.
Oke, sekarang kita akan menggunakan bagaimana cara menggunakan persamaan ini terhadap suatu aliran yang memiliki perbedaan panjang dan juga hubungan Mach number-nya. Nah, jadi contoh soalnya ini seperti ini ya. Jadi misalnya pada section 1 di sini, ini kita ketahui bahwa alirannya dalam keadaan subsonik ya. Jadi Mach number 1, section 1 ini 0,4 ya. Nah, kemudian kita tahu bahwa panjang L2 dikurangi dengan L1 atau panjang antara L1 dengan L2 ini adalah 21 meter, gitu, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini untuk mempermudah perhitungan, diasumsikan F per D-nya ini adalah 0,1 ya. Nah, jadi kemudian yang akan kita cari berapakah Mach number 2 di sini. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini, kita bisa menggunakan persamaan hubungan dari friksi terhadap L bintang ini ya. Nah, jadi yang pertama kali harus Anda lakukan itu adalah mencari berapakah FL bintang min L1 per D dari Mach number satunya ya. Mach number 1 di sini sama dengan 0,4. Nah, jadi kalau misalnya perhitungan ya gampangnya itu jika menggunakan persamaan ini, Mach number 0,4 ini kamu masukkan semua di sini, kemudian dihitung, kemudian kamu akan mendapatkan hasilnya di sebelah kanan ini. Jadi ini ada hasilnya sama dengan suatu angka gitu ya. Nah, tetapi jika kita tidak ingin melakukan perhitungan ini, kita bisa dibantu menghitungnya menggunakan kurva di sini ya, figur. Nah, kemudian kita perlu melihat pada bagian ini ya. Ini adalah FL bintang min L per D-nya. Nah, kemudian jika di sini Mach number-nya adalah 0,4, ya berarti kita lihat bagian Mach number di sini, kemudian kita tarik garis lurus ke atas. Nah, kemudian kita cari persimpangan antara garis 0,4 dari Mach number ini terhadap kurva FL bintang min L per D-nya ya. Ini kan kita ikutin. Nah, berarti dia terjadi perhimpitan sekitar di sini ya. Artinya kita tarik garis lurus ke kanan. Nah, berarti FL bintang min L per D-nya itu sekitar 2,3 seperti itu ya. Nah, jadi dari Mach number 1, Mach 1 ini sama dengan 0,4, artinya FL bintang min L1 per D-nya itu sama dengan 2,3 ya. Nah, dikarenakan F per D-nya itu 0,1 ya berarti panjang dari L bintangnya itu bisa kita asumsikan sebagai 23 meter jika L1-nya itu adalah sebagai referensinya ya. Artinya di sini L1-nya ini kita tidak mereferensikan dari sini, artinya referensinya itu dari sini ya. Artinya L1-nya itu sama dengan 0. Nah, kemudian bagaimanakah kita untuk mencari FL bintang min L2-nya di sini? Nah, karena kita sudah mengetahui berapakah L bintangnya di sini ya. Nah, artinya L bintangnya 23 meter, kemudian dikurangi dengan L2, di mana kita tahu panjang L2 ini adalah 21 meter terhadap section 1. Artinya di sini 23 meter dikurangi 21 meter dikalikan dengan F per D 0,1 ya. Jadi ini 2 meter dikali 0,1 sama dengan 0,2. Nah, jadi ini dari sini 0,2 ini kita lihat lagi pada grafik di samping ya. Jadi berapakah FL bintang min L per D-nya 0,2 berarti kira-kira di sekitar sini ya. Ini kan 0 hingga 1 berarti di sini 0,2 kemudian kita tarik garis lurus ke kiri dan juga kita akan melihat manakah yang benar di sini ya. Di sini kan dia berhimpit pada 2 ya. Nah, kemudian di sini ada bagian subsonik dan juga di sini ada supersonik. Nah, yang pasti karena chockingnya itu menuju 1 ya, di sini startnya itu dari 0,4 artinya dia berada pada subsonik juga ya. Nah, berarti berapakah Mach number pada posisi section 2? Ya berarti kita tarik garis ke bawah seperti ini dari perhimpitan antara kurva ini dengan rasionya 0,2 ya. Nah, berarti kita dapatkan bahwa Mach number di sini sekitar 0,7. Jadi kira-kira seperti itu bagaimana cara menggunakan grafik untuk perhitungan FL bintang min L per D ini. Nah, jika resolusi dari figur di samping ini tidak terlalu detail ya, jadi di sini resolusinya itu 0,2, jadi di sini 1, kemudian 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, dan 2, jadi dia angkanya tidak akurat sekali. Jadi kita bisa menggunakan tabel DF untuk aliran Fano dengan ini ya, gas ideal K1,4. Nah, jadi caranya sama ya, jadi dari Mach 1, 0,4 ini kita lihat pada sini ya, karena yang kita cari itu adalah FL bintang min L per D-nya, berarti kita lihat kolom bagian sini. Kemudian Mach number-nya 0,4 berarti ini bagian sini ya. Nah, kemudian kita dapatkan FL bintang min L per D-nya adalah yang ini 2,3 sekitar yang tadi itu di bagian sininya ya. 2,3. Nah, kemudian dari situ
kita cari berapakah FL bintang min L2 per D-nya. Nah, artinya kita tuh sudah melakukan perhitungannya, ini adalah kira-kira 0,2. Nah, berarti kita cari di bagian sini manakah yang 0,2 ya. Nah, kebetulan di sini angkanya ini cantik ya, jadi 0,2 di sini udah kelihatan gitu ya. Nah, berarti mah number 2 di sini adalah 0,7. Nah, jadi kira-kira seperti ini bagaimana cara menggunakan tabel, di mana tabel ini angkanya lebih banyak ya resolusinya. Dan kemudian jika misalnya angkanya itu di 0,25 gitu ya, artinya kamu bisa melakukan interpolasi secara linear antara 0,65 hingga 0,7. Kira-kira seperti itu materi dari segmen 3 terkait ringkasan aliran Fano. Dan jika Anda masih belum memahami terkait dengan materi ini, marilah membaca buku referensi yang ada agar Anda semakin memahami terkait dengan aliran kompresibel, terutama aliran Fano. Dan juga tidak lupa Anda harus banyak latihan soal agar kamu bisa semakin lebih mahir dalam menggunakan perhitungan-perhitungan yang ada ya. Jadi cukup sekian dari saya, sampai jumpa pada sesi berikutnya.